dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain daripada Allah. Berarti ki hikayai atau tradisi yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul kekasih Allah. Beliau itu ada waktu untuk uzlah. Bahasa dohir ya lockdown niki wis gak gembul wong adi ning kamar dhewe. Bahasa syariate ngoten. Lah bahasa hakikate apa? Hati. Hati ini harus menjauh terhadap masiwallah, perkara selain Allah, sehingga boleh kami tarik yang namanya uzlah niku wonten kalih, al uzlatu bil am wal uzzatu bil khos. Al uzzatu bil am, uzlah secara umum, fisik ini masih campur dengan selain Allah, campur dengan istri, suami, anak, pekerjaan, apapun, sosialisasi nang masyarakat, fisik, jasad. Tapi hati harus uzlah dari semua itu. Artinya hati ini harus yakfur, ninggalake sapa sira bitoguti kelawan perkara-perkara selain Allah tadi, hati. Kemudian wa yu'min, lan hati menghadap terhadap sapa billahi, menyang Allah. Allah yang di mana? Allah yang ada pada diri panjenengan, Allah yang ada pada di luar diri panjenengan, itulah yang disebut sebagai alladzi asra. Dialah hidup yang memperjalankan panjenengan iki betok gelas kopi teh diwenehno liyane ini. Dialah hidup yang memperjalankan terhadap suami, istri, anak, pekerjaan dan lain sebagainya. Artinya biarlah jasad ini berinteraksi dengan selain Allah. Jasad boten napa-napa, jasad ini memang lakune gembul ambek makhluk jadi satu. Tetapi hati ini tidak boleh campur dengan makhluk-makhluk itu. Hati wa yu'min billah, dan hati harus menghadap, bersaksi, melihat terhadap hidup itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini mboten gampang Pak. Ini tidak mudah dan ini harus kita lakukan terus menerus, walaupun kita mengalami proses jatuh bangun, harus. Terus dengan cara bagaimana hati ini bisa menemui Allah dengan mudah, walaupun fisik ini campur dengan masiwallah. Kita sudah dikasih kunci oleh Allah yang disebut sebagai az-zikru, yang disebut sebagai zikir. Sampai-sampai Allah menegaskan dalam firman-Nya,
terkait masalah zikir yang dianggap begitu penting. Allah langsung memerintahkan Nabi Muhammad, wadhkur isma rabbika Muhammad bukratan wa asila. Walaupun fisikmu itu mulai pagi sampai sore campur dengan makhluk berupa manusia, makhluk berupa hewan, makhluk berupa tumbuh-tumbuhan, makhluk berupa pekerjaan, makhluk berupa takdir, apapun sedaya itu semuanya itu makhluk. Walaupun fisikmu Muhammad ikut campur dengan semuanya itu, tapi wadhkur isma rabbik, hatimu harus bertemu aku dengan cara berzikir. Lah, zikir yang dimaksud di sini, zikir yang dimaksud untuk bisa sampai hati ini pada Allah itu zikir yang bagaimana? Sebab zikir niki ulasane macam-macam. Ada mufassirin yang dikatakan zikir afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, diucapkan lisan. Ya, betul. Kalau diartikan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang wajib hak disembah. Iki bahasa lesan. Zikir yang seperti ini Bapak Ibu tidak bisa membuka hijabnya hatimu terhadap Allah untuk bertemu, tidak bisa. Alasannya apa? Karena ini masih nama yang disebut zikir jahar. Tingkatan berikutnya ada yang disebut zikir sirri, tidak diucapkan di lisan tapi di hati. Ada yang mengatakan keluar masuk hu Allah, ada yang mengatakan hu urib, ada berbagai banyak thariqah itu juga mempunyai sistem masing-masing dengan harapan para murid iki bisa usul datang Allah katanya. Tapi saya katakan, andai kita masih melakukan zikir bi ismin, tidak bisa kewusulan pada Allah di maqam musyahadah. Tapi bisa kewusulan di maqam mukasyafah. Bisa. Lah, kewusulan maqam di mukasyafah itu Anda akan bertemu cahaya, bertemu para malaikat, bertemu para nabi, para rasul, dan sifatnya masih makhluk karena masih menyebut nama. Saya istilahkan secara akal, jenengan mertamu terhadap rumah seseorang, katakanlah namanya Pak Abdullah. Sepanjang panjenengan bengok-bengok terus namanya, assalamualaikum Pak Abdullah, assalamualaikum Pak Abdullah, iku tetanda jenengan belum ketemu Pak Abdullah, dereng kepanggih. Tapi ini proses memangnya, makanya jangan salahkan zikir jahri siri, jangan. Itu memang sebuah proses dalam thariqah, itu sebuah proses. Etika kita pada Allah ya ulu salam dhisik dengan cara berzikir 1 dan 2. Niki ngelockdown lho Pak, niki uzlah. Loh, kalau Pak Abdullah itu sudah keluar
menemui panjenengan sebagai tamunya. Ya wis ora bengok-bengok. Wis sekarang bicara no apa maksud dan tujuannya teng mriku. Kula saged senden nggih. Kula pundhut mawon bangkune niki. Dengkeke kumat masalah. Ngapunten nggih. Wis ngene ae. Umur pun sepuh, Pak. Mantun ngangkat nopo kemarin niku lali kula. Gak ganggu shooting ya. Ana iki enggak. Ya wis. Pun kula lajengake. Lah zikir yang dimaksud yang bisa sampai usul pada Allah di maqam musyahadah itu yang bagaimana? Inilah yang kami maksud sebagai miftahul qulub ilallah, kuncine hati untuk bisa bertemu pada Allah. Si talamid atau piro-piro murid sing wis nyekel zikir, melakukan uzlah, mengasingkan diri, hatinya wajib ngasto kunci zikir yang bisa sampai ke makom musyahadah untuk makrifat pada Allah, yang mana itulah yang sering kami sampaikan, yang kami sebut sebagai sirrul asror. Apakah aku kudu dzikir sirrul asror? Mboten, niku arane. Prakteke dos pundi sirrul asror niku? Nek prakteke siri kan lewat napas melebu metu hu Allah atau Allah terserah. Ada yang melakukan hu urip di dalam toriko satoriyah niku ngoten. Di dalam torikah lain ada yang mengatakan Allah namun ngoten gak kadek. Monggo sistemnya dewi-dewi, yang inti semuanya itu pengen wusul terhadap Allah. Wis. Praktek sirul asror niku. Apa sih sirul asror niku? Sir hati, di dalam hati ada hati lagi. Itulah yang kami sebut sebagai imanul haq. Orang Jawa mengatakan rasa, rosok. Di dalam hati sampean ada satu iman. Contoh niki contoh. Sampean tak kabari. Niki napa, Pak? Tutupi gelas ya. Tutupi gelas tak deleni sor sajadah. Ngeten niki. Jenengan saya kabari, Pak, di dalam tahu ya, di dalam sajadah ini ada sesuatu benda yang namanya tutupi gelas. Asalnya sampean mboten semerap. Ujuk-ujuk saya kabari seperti itu. Iman hak dalam hati jenengan, dalam hati panjenengan, iku mesti muncul. Percaya dan tidak percaya atas kabar ini tadi. Di situ ada dua kelompok, sami'na wa ata'na wa sami'na wa asoina. Rasulullah, para kekasih Allah, ketika saat membawa ajaran Allah disampaikan terhadap umatnya,
iki umate wonten kalih. Nyantai Pak nggih, nyantai nggih. Nyantai pun tegang-tegang sampean. Nyantai kita ngopi, kita rokokan wis barokah insyaallah, masyaallah ngoten. Umat iku ada dua kelompok, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang mukmin, ada yang beriman, ada yang ingkar. Terus banyak mana antara yang percaya dengan tidak? Wa aktsaruhum la yu'minun. Mulai zaman Nabi siapapun umatnya itu banyak yang tidak percaya. Berarti yang percaya golongan apa? Minoritas. Yang tidak percaya mayoritas. Jenengan tak kabari Pak, di balik sajadah ini ada tutupi gelas warnane abang utawa oren. Loh, awalnya jenengan sebelum ada kabar niku tidak ada iman seperti itu. Ketika saya kabari langsung jenengan iki nyandak. Rasulullah memberi kabar, alladzi asra bi abdi. Saya katakan Tuhanmu itu namanya Allah. Lah, Allah itu adalah alladzi asra, dialah hidup yang memperjalankan dirimu dari rumah ke sini. Hidup yang meliputi dirimu, hidup yang di luar dirimu dan di dalam dirimu. Dan hidup itu tanpa batas, semuanya itu dilimputi kehidupan atau hidup. Itulah Allah. Temui dia. Dialah yang mengeluarkan napas dan memasukkan, dialah yang mengalirkan darah, dialah yang menumbuhkan rambut, dialah yang memperlihatkan mata, mendengarkan telinga dan mengucapkan lisan. Dialah yang menggerakkan dirimu. Hidup itulah wujudnya Allah, yang wujudnya laisalahu kamislihi syai'un, yang tidak kau bisa serupakan dengan apapun. Loh ini loh Pak, antara saya dengan jenengan di tengah ini siapa? Jelas ya? Ketika orang yang beriman kepada Rasul, ketika jenengan yang beriman terhadap saya katakan di belakang, di balik sajadah ini ada tutupnya gelas warnanya oranye. Jenengan iman. Loh, iman di dalam hati inilah yang kami sebut sirul asror. Kepercayaan, keimanan jenengan itulah yang disebut rasa. Terus bagaimana praktek sampai merasakan kalau ini adalah tutupi gelas? Terus bagaimana cara sampai ngetrapno kalau hidup yang mengeluarkan napas, hidup yang meliputi jenengan iki adalah Allah? Bagaimana caranya merasakan? Ini sering jamaah sing bingung. Itu tidak bisa kau gambarkan, itu tidak bisa kau sebut dengan kalimat dan lain sebagainya. Pokoknya Anda bisa merasakan, mengimani bahwasanya itu tutupnya gelas. Oke. Iki pintu pertama, apakah dalam hati sampan ada satu keimanan atau rasa bahwasanya hidup itu Allah? Allah itu adalah nama yang memiliki nama wujude, nama itu adalah hidup. Kalau hati jenengan sudah ada itu, berarti syu'arul basyiroh tertanam. Pintu pertama, kembangkan, artinya teruskan hatimu untuk bisa bertemu terhadap hidup atau Allah itu. Biasanya Pak, iki para Nabi dan Rasul, mbuh niku Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad,
uzlahnya itu tidak hanya secara zahir, secara umum, tapi uzlahnya itu juga harus secara khusus. Sing tak terang no pertama uzlah secara umum, zahir si gembul menungso tapi ati gembul Allah. Kalau secara khusus kayak Nabi Ibrahim iku endi, Nabi Musa ndo endi, Nabi Muhammad no endi, uzlah secara khusus niku mungkin. Wis dengan su'arul basyirah, dengan rasa sing selalu jenengan kembangkan, praktekan iki lho, praktekan. Nyolot suwe ku apa bahasa Indonesia? Lama kelamaan Allah akan menarik ruhmu, hatimu ke pintu yang kedua yang disebut sebagai ainul basirah. Ain melihat, bahasanya ainul basirah melihat, bertemu, basirah Allah. Saya melihat rokok ini, saya juga bertemu dan melihat satu paket. Lah, ainul basirah itu antara yang melihat dan yang dilihat itu dalam keahatan. Tidak ada dua, ada yang melihat yang disebut manusia atau ruh ya, ada yang dilihat yang namanya hidup, bukan itu. Yang disebut bertemu dan melihat adalah la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Artinya tidak ada sebutan yang menghadap dan yang melihat, dan yang dihadap dan yang melihat, yang dilihat, dan tidak ada mata yang untuk melihat. Kalimat-kalimat itu sudah tidak ada. Aran roh itu tidak ada, fana. Aran hidup itu juga tidak ada. Terus aran nopo? Inilah sesuatu yang tanpa aran, bila ismin wa kalamin wa lafdin. Inilah yang kami maksud makrifat Allah. Bukan makrifat Allah itu si hamba roh Gusti Allah, ndak lho ya. Bukan. Yang namanya ahad sesuatu yang tanpa bisa kau sebut. Wis ben gampang tak sebut urip. Lah iku ngoten lho. Dadi wujude Allah ben gampang tak sebut urip. Padahal kalau sudah di ahad itu ainul basirah, maka sudah tidak ada sebutan. Tidak ada. Yang ada, yang terjadi hukum di dalam hati panjenengan adalah subhanallah. Inilah yang dimaksud dalam satu ayat. Ketika hati seseorang yang sudah makrifat mendengarkan kalimat Allahu Akbar atau lafaz Allah atau jeneng Allah utawa zikir, maka merinding semuanya. Nah, itu maksudnya di situ. Lah, kalau sudah ainul basirah terjadi, maka pintu yang ketiga disebut hakul basirah. Apa? Menyatakan. Ini tadi. Kalau sudah tak iki sampai ketinggal, Yunus, wis ketinggal ngeten iki. Apa bisa ati sampean iku saya ubah? Ini undi-undi. Bisa tak kira-kira? Enggak bisa. Kalau hati sampean dikatakan sudah makrifat dan bertemu Allah, enggak bisa sampean bilang ono lawa miber iku lawa, enggak bisa. Tetap dibahasakno dohir, misalkan itu Allah. Mboten saged ngomong lawa.
umpama dibahasakan loh ya, tapi yang terjadi diam hati, tapi umpama dibahasakan hati mang ndelok apa ae wis nyatane Allah alladzi dhaharat bikulli syai'in. Allah iku nyoto jengleh-jengleh di dalam setiap sesuatu bagi mereka yang hatinya sudah duduk di situ, di ainul basirah. Akhirnya mengatakan, oh iya tutupe gelas. Jadi antara keimanan sampai tadi kalih hakul basirah plek nyoto, gak salah, gak geser. Kalau seperti ini, iman yang sudah seperti ini Bapak Ibu, tidak bisa kau ubah. Gaiso, nggak bisa sampai mengatakan ini gelas, nggak bisa saya mengatakan ini uang, tetap mengatakan tutupnya gelas. Ini nggak bisa dibohongi loh dalam hati sampean. Masih kula ngomong model kaya apa bukan cak, itu undi-undi, tetap sampai kapanpun sampai gak iso ngomong undi-undi, tetap ngomong iku tutupi gelas. Hati kalau sudah makrifat Allah seperti ini, akhirnya Allah menutup zikirnya di zikir yang nomor 3 yang disebut fana'u dzikri. Artinya segala apapun yang terjadi baik dirinya maupun lain dirinya, tetap hati mengatakan tidak akan pernah mengakui kalau itu perannya makhluk, justru mengatakan semua peran itu adalah Allah. Itulah yang disebut af'alullah. Inilah yang kami maksud sebagai tajalli mutlak. Jadi kuncinya hati untuk bisa bertemu Allah, zikir sirul asrar, zikir yang sudah tidak mengucap secara lesan, secara hati, yang biismin tidak, zikir yang diam hatinya, walaupun fisik sampai mergawi bekerja, tapi hati bisa berjalan rasa pada Allah. Inilah yang kami maksud al-uzlatu bil am. Uzlah, mengasingkan diri hati ini dari perkara selain Allah. Berarti harus selalu mengumandangkan zikir rasa tadi. Satu. Jadi di dalam bulan Rajab ini, mengapa ditaruh Allah terjadinya Isra Mi'raj? Itu tadi, mengasingkan diri sampean. 1, 2, ada al-uzlatu bil khos. Ini nih cara orang Jawa dulu Mas Tani, topo ninggon sepi. Nek sing arep mang topo ninggon rami. Apa topo inggon sepi? Apa yang disebut al-uzlatu bil khos? Lah, ini sebagai tradisi yang dilakukan oleh para nabi dan kekasih Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, termasuk nang gunung Turisina, Nabi Muhammad, Gua Hira, wis macam-macam, mengasingkan diri. Ada satu hadis yang tidak pernah diceritakan mungkin, bahwasanya Rasulullah ketika ke Gua Hira atau Gua Sur itu berkali-kali yang tidak bisa dihitung kalinya. Ini nggak pernah diceritakan. Ternyata beliau adalah uzlah. Bil khos iki bagaimana maksudnya? Fisik sampean, jasad ini dan hati menjauh semuanya dari perkara selain Allah. Ya lockdown ini Pak terjadi. Lockdown utawa isolasi mandiri.
isolasi mandiri ini jasad maupun hati itu akan pindah, tidak bertemu, tidak campur dengan manusia, mengasingkan diri. Tempatnya di mana? Min asrofil majalis. Kalau kanggo kita, buat kita adalah min asrofil majalis. Apa? Min asrofil majalis, tempat-tempat khusus. Apa jenengan uzlah di dalam kamar sendiri tanpa keluar, tanpa komunikasi dengan anak istri, dengan orang lain? Ataukah uzlah Anda itu di kebun, di gua? Silakan. Dan semuanya itu disebut min asrofil majalis, tempat-tempat yang disucikan. Nah, niki tradisi para rasul loh niki, para sufi, para kekasih Allah. Dan menurut saya ini wajib kita lakukan. Terus apa yang kita lakukan ketika saat kita uzlah di dalam kamar sendiri? Tapi nggih sampean ngomong Pak nangoni anak bojo, cek gak salah paham. Dek, anak-anakku, Abi gak keluar, Bapak gak keluar, ono njero kamar dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Terus mangane ya apa? Ngombene ya apa? Terserah. Kok kayak ikenek, gak kok kayak iyo gak apa-apa. Kira-kira wong wedok mentolo ta Pak? Gak disuguhi kopi? Gak mentolo jelas. Ya wis kuwi nek ngkei rampatan, memberikan makanan, ya udah taruh aja di pintu situ. Sampai disanjang dulu. Cek mboten jika salah paham. Jika salah paham. Tapi bagaimana keadaan kebutuhan anak istri nanti? Ya niki mungkin hal itu kita lakukan di saat-saat waktu yang tertentu aja, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Artinya kalau kita itu nyambut gawe ini rok-rok kasem gak duwe celengan gitu, ya udah kita mengikuti uzlah sesuai dengan Al-Quran surat Al-Insan ayat 26. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu. Nek bengi iku ojo digawe ngorok, ojo turu, ojo turu tok, ojo udah tangi yo jam 11 sampai jam pinten wis sak kuatmu uzlah dhewe. Engko subuh bar subuh metu maneh, wis isuke nyambut gawe, bengi uzlah maneh, begitu terus menerus. Tapi kalau kondisi memungkinkan, lebih baik Anda tidak akan pernah ketemu siapapun dengan jangka waktu. Kalau Nabi Musa niku 40 hari Pak, 40 hari 40 malam di Gunung Turisina. Surat At-Toha ayat 11 sampai ayat 14. Lah beliau itu sampai kewusulan makrifat Allah. Nek Nabi Musa akhirnya tetengerani nek makrifat iki ono dawuh, inni anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholah. At-Toha 14. Hidup, nah ini ketika panjenengan iki melakukan uzlah bil khos, khusus ning kamar dewi, aurate wirite cukup dzikir sing kula sebut mau sebagai kunci. Tondone jenengan kalau di hakul basiroh yang menyatakan tadi, hidup dalam dirimu akan mengatakan innani, sesungguhnya saya, ana yo saya, lewis innani kok ditambahi ana, iki faedah taukid, artinya temen nih lho, bahasa Jawa ngoten lho, iku faedah. Mari dikandani, hei iki le tutupe gelas, temen
temen lho dibalik mana iki tutupe. Iku tujuannya faedah tauhid, faedah untuk menguatkan keiman panjenengan supaya la syarikalak. Ati sampean cek mboten napa cek mboten mamang. Tak kandhani. Nak jerone apa jenenge sajadah iki le tutupe gelas. Wis, tak tambahi mana tak kuwano temen iki lho. Demi Allah iki tutupe gelas. Lho, kalimat iku innani sungguh saya ana yo saya hidup Pak sing ngomong dudu jenengan iku Allahu yo aku iki Allah la ilaha illa dan tidak ada Tuhan illa ana kejaba aku. Jadi hidup itu ngomong, hidup dalam diri jenengan. Tapi awas lho, iblis iso ngomong ngoten lho niki. Lho tandane nek iku iblis sing ngomong lan tandane nek iku Allah sing ngomong ya napa? Sebab ini pernah terjadi di dalam kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani. Iblis moro ngaku-ngaku Allah. Terus bahasane Syekh Kanjeng Syekh ngomong, "Wah, mu iblis minggato." Ngoten. Iku tandane ya napa? Pun. Iki sampean jek gak kepleset. Sebab iblis itu lebih cantik, lebih hebat daripada, lebih alim daripada saalim-alime manungso. Lho, iblis sampean jarene apal Quran. Lho, iblis niku walak-walik tambahan. Ngerti walak-walik sampean nggih? Lah, nggih sampean ya napa? Subhanallah, lebih alim. Makanya manusia itu mengapa selalu kalah dengan nafsunya? Nafsu itu iblis itu karena lebih alim. Nafsu ngomong, sampean niki cara kula niki umpama kula niki giat salat karena hatiku mengharapkan hadiah Allah surga biar tidak dimasukkan neraka. Iblis seneng tambahan ngoten niku. Seneng Pak. Ya apa sekiranya saya ini olehnya melakukan karena surga, ada tendensi lain bukan karena Allah. Wah, ngawalim Pak, dikai semangat sampai nanggone hati sampean tas. Ae terus budal seneng ngongko nek disawang wong awakmu dadi wong alim, seneng saweneng Pak. Lho Pak pinter iblis keplok tok. Iblis itu mboten masuk nanggone lokalisasi kayak tretes, mboten. Mboten teng mriku tok. Nang masjid iki akeh iblis e. Lho nggih. Dalam salat iblis iso masuk Pak. Nggodho ati sampean ya apa sekirane ati tidak marifat pada Allah, padahal ayatnya ngomong wa qumu lillahi qanitin, ketika kau menegakkan salat qanitin ay khosyin, wajib makrifat. Ya apa bahasanya tidak marifat, bahasanya khosyin, khusyuk nek kula lebarno ya marifat Allah. Ya iki ya gak gampang. Wis tak maklumi. Semua itu memang ada proses, tapi ketika saat jenengan terus menerus melakukan itu, maka angel jadi gampang. Ngaten niki. Wis. Tandane ya napa nek iku mang ucapane iblis dudu ucapane Allah sak temene. Ngeten, Pak. Ketika dia ada suara dalam hati sampean, kok dalam hati sampean iku sik ana wujud sampean, bahkan suara itu mang itu tadi berwujud cahaya, berwujud apa, jelas iku setan wis usiren. Lho dhek ngomong lho Pak, wis bener awakmu uzlah terus, bener dikai motivasi terus no bener, wis tak terima, tak sepuro dosamu. Sebab temeriku fatalaqa anta mirabi kalimatin fataba alaihi, sapa sing gelem nampa ajaraku dan melakukan ini, fataba alaihi, maka dosa-dosa semuanya saya ampuni. Quran iku balikin nang Nabi Adam. Adam sakwise gawe kesalahan mangan buah kulti ya ngoten, kuwi iso tak sepuro Adam, tapi awakmu kudu nampa ajaraku iki dan lakonono. Engko baru awakmu ketemu aku, awakmu iso balik nang gone negeri asalmu surga.
fataba alaihi, maka disepuro kesalahan Adam. Lan jenengan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kesalahan sampean secara jasad ngene. Kesalahan jasad, maksiatku meripat, maksiat telinga, maksiat apapun. Wa yaghfir dzunubakum. Lah kesalahan ati sampean sing ati iki tresno menyang sakliyane Allah, wa yukaffir, dihapus. Lho wis enak toh? Lah teng mriku bila mana dalam hati panjenengan krungu swara bisikan aku Allah, terus dalam hatimu masih muncul keakuan makhluk yang beruzlah, yang berzikir, jelas iku iblis. Mereka iso ana loro. Tetapi ketika muncul swara ning kok dengerno hatimu, urip iku ngomong, terus dirimu makhluk roh ini sudah fana, maka hak itulah Allah. Iki tak bahasa dohir lho Pak iki. Asline mboten angsal. Tapi ben sampean gampang, kula nekat. Estu nekat supaya jenengan cek mboten kepleset ketika saat dikatakan beriman pada Allah menghadap ma'rifat itu bagaimana? Sebab nyun sewu, karakter prinsip nafsu itu ya napa? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Sampai kapanpun sing jenenge nafsu gak akan ridho hati sampean makrifat Allah menghadap, nggak iso. Tetap nafsu itu berupaya berbagai cara mengalihkan hati supaya hati ini bertakarub, bergendak ria, berhubungan intim terhadap kesenangan dunia teng mriki. Kesenangan dunia itu duduk hanya, bukan hanya koyok wujud dohir, dawe, pangkat, jabatan, rumah mewah, bukan ikut tok. Jenengan seneng dihormati wong iki termasuk syahwatut dunia. Makanya nyun sewu Pak, ada sejarah-sejarah sufi itu bagaimana aku menghindari hal itu ya. Akhirnya melakukan hal yang Allah. Sing wong liya ngarani dhek iku asor. Subhanallah. Ditempuh sing kados kaya ngoten. Wonten sing ngoten. Supaya menekan sifat kemuliaane wong iki nang awake dhewe iku dilakoni ae. Saat kadang wis suwalan cekak ae, ya toh. Gak baju sing kados ngeten iki. Baju dinas, baju ala orang alim ya. Gamblis, ngerti gamblis sampean? Nafsu yang mlebu teng mriku anggit sampean. Iki termasuk masih wallah perkara selain Allah. Ya Allah. Tidak henti-henti nafsu itu menjerumuskan hati seseorang untuk maksiat pada Allah. Termasuk dalam diri saya suka dihormati Allah, iki dihormati manusia lain. Iki berarti kula ingin dipuja. Ingin apa? Berarti kula ini gila puja. Berarti kula niki telah berbuat maksiat. Tradisi uzlah iku sampun terbentuk mulai dari zaman para rasul, para nabi dan kekasih Allah saja. Dan itu hanya dilakukan oleh kekasih Allah saja. Selain daripada kekasih Allah tidak mau. Dibuka dalam surat Al-Maryam tadi ayat 48 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'tazilukum, lan aku ngedoi kum ing sira kabeh. Sira kabeh iku manusia. Wama lan apa lan ngedoi ing apa tadauna kang padha atimu menyembah sira kabeh min dunillahi kang sakliyane Allah. Para nabi dan rasul dan kekasih Allah secara hakikat hatinya
menjauhi dan tidak mau apa yang pada umumnya manusia hatinya menghamba. Sebab manusia itu wonten kali, golongane wonten kali. Ada hatinya sebagai budaknya nafsu, ada manusia itu hatinya budaknya Allah. Yang budaknya nafsu, hati iki isine la ilaha iku sik wutuh. Kesenangan dunia bergantung hati iki dengan kesenangan dunia, sampai dikatakan the time is monkey is money. Waktu adalah uang, waktu adalah jabatan, waktu adalah perempuan, waktu adalah macam-macam. Ini karakter hati yang menjadi budaknya hawa nafsu. Wa man tad'una min dunillah, kekasih Allah tidak mau seperti itu. Bahkan kekasih Allah itu menjauh dari hal itu. Itulah yang disebut sebagai uzlah. Wis, iki kudu sampean lampahi lho, Pak. Tradisi uzlah kekasih Allah, para nabi dan rasul seperti ini. Baik uzlah secara umum, lebih-lebih uzlah secara khusus, tapi tak peringat no sampean. Ketika panjenengan melakukan uzlah secara khusus di dalam kamar, terus jenengan iki juga melaksanakan wiritan-wiritan zikir selain rasa, yaitu sir. Biasane Pak, biasane Gusti Allah nguji sampean, dimasukkan di dalam makom mukasafah. Makom mukasafah iku makom jenengan iki ditemukan ghaibe makhluk, bisa jadi kekasih Allah, para wali, para nabi rasul, para malaikat, bahkan iblis, jin, surga neraka, ataupun buku catatan takdir-takdir yang akan terjadi dikasih tahu oleh Allah. Ya, niki sik alam kasafah. Cahaya langit sapitu sampean diperjalankan kayak ngeten niki. Biasane kados mekaten. Lah, pesen kula di situ itu ada makom di dalam alam mukasyafah niku wonten golongan kalih. Kasab suwari kali kasab maknawi. Artinya bagaimana? Golongan manusia yang kasab suwari itu adalah golongan yang hati terjebak dan tergelincir di dalam keindahan alam mukasyafah. Akhirnya dia mempunyai karomah. Nyun sewu, jenengan akhirnya pandai nambani wong, pandai bedek wong, pandai nyawang isi hatinya wong, pandai sampai ikung kei kabar apa yang akan terjadi. Padahal iki sik mukasyafah. Iki kasab suwari, bahaya Pak di sini. Lah, yang kedua adalah kasab manawi. Kasab manawi adalah satu jiwa seseorang yang tidak tergelincir dan terpengaruh dengan alam mukasyafah. Dia bisa sampai ke makom musyahadah atau alam musyahadah. Nek kasab suwari mboten saged. Lah, bagaimana ketika saat jenengan melakukan uzlah bil khos itu terjadi seperti itu? Biar sampean kali kula mboten tergelincir, mboten terpengaruh, mboten terbegal tujuan perjalanan sampean, cukup hanya lakukan satu hal. Apa yang ada pada diri jenengan dan apa yang ditemukan di situ, ati sampean tetep gejo ono sirul asror, deloken urip kuno uripe Gusti Allah. Sing nglakokno kuno ya Allah, sing nglakokno jenengan ya Allah. Pun
Niki pesan kula. 1, 2 pesan kula, ketika sampean uzlah tolong jangan digunakan namanya akal. Gunakanlah hanya zikir. Hanya hati. Sebab namanya sirul asal tempatnya bukan di akal tapi di hati. Nek sampean iki ngelanggar tetap memakai akal kanggo golek Gusti Allah gendeng sampean. Mboten jadab lho niki. Iki namanya majnun. Gila. Gilanya bukan sebab sampean golek Gusti Allah, gilanya karena syaraf pada akal iki putus. Iki mlayune nanggone lawang. Lho nggih, utawa menur. Tapi manakala hanya hati yang panjenengan gunakan, kan sudah didhawuhkan Allah, didhawuhkan Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi, fi dzatillah. Zati Allah, wujude Allah iku aja kok pikir. Pikir iki, akal iki kanggo ndelok makhluke. Lah terus maksudnya apa? Wala tafakkaru fi dzatihi. Hatimu, cukup hatimu dengan iman itu untuk bertemu Allah. Wis. Iku pesan kula sing nomor 2. Manakala sampean didelek Allah ning makom majedub, jadab. Jadab iku apa to? Jadab iki ati sudah terus menerus dilalekno Allah, ambek akal yo dilalekno Allah, perkara selain Allah. Tapi mboten ngamuk lho niki. Cuman manakala sampai berucap terhadap orang lain tidak akan pernah paham kecuali orang itu sudah membawa Al-Qur'anul Qadim baru paham. Oh iya, wong iki majedub. Apa maksudnya? Dia tahu. Tapi nek gendenge karena pedot, nyun saya mungkin ngapunten ya. Macam-macam lho Pak. Gendenge iso pedot iso, sebab iku mang karena dei saking nemene oleh ati iku mau nang apa akal iku nang Allah, akhiri jeneng iblis jin mlebu jeret. Niki enake iku digonang lawang, utawa nek gak digonang lawang sampean delek omah delen jeding delep-delepno. Dadi jin iku wedine ana kuning. Dadi nek ana wong kesurupan gak usah angel-angel. Lebokno jeding delepno, tapi ojo terus. Wah ya apa terus ojo lah, kemanten urusan itu sampean delepno. Jin iblis iku takut nek air, luwi-luwi aire iku sampean tak jalekno. Wah niku carane dene sik pancet sampean guna lawang, wis iku solusi terakhir, diwene obat penenang. Berarti sarape ilang, ngoten lho. Nek hanya kena jin atau iblis cukup ngono mau, dene kok sik pancet ya gawe nang lawang. Lho ngoten lho. Lah nek majedub zadab mboten ngoten. Memang kelakuane niki khalifulatat. Khalifulatat nggih. Cuma tidak membahayakan orang lain. Tapi kalau mecahi kaca terus uber-uber wong kok pedang, wah iki nek gak pedhot ya iblis, ngoten tok wis. Yes, kari delok sampean ketika uzlah dideleh Allah wasilun atau majdubun, wis gak usah sampean pikir urusane Allah dhewe. Dene dideleh wasilun, akal iki sik fungsi, ati wis gak fungsi nang urusan dunya. Niki nek wasilun. Lah, kula maringi tata cara atau sistem niki sistem wasilun, tapi ketika saat sampean uzlah kok dideleh Allah majedubun, aku gak iso apa-apa. Ya wis karepe Allah ya wis diterima ae. Jenenge majedubun niku apa jare Allah iso uga sak jam, iso uga sedina, iso uga setahun ya Pak. Iso uga sak umur ya dijadabno Allah terus, ya saged uga. Makanya gak usah bingung aku kok ndang gendeng ini, gak usah. Ya wis, wong sing namanya uzlah mengasingkan diri dari keramaian,
tujuane itu takarub, menghadap dan bertemu Allah, ya wis serahke nang Allah. Ngoten lho, paham nggih? Lah disinilah tradisi yang telah dilakukan oleh para nabi, para rasul dan kekasih-kekasih Allah. Kula yakin nek sampean walaupun durung disebut membawa titel kekasih Allah, kula wis yakin jenengan calon kekasih Allah. Buktinya mana? Ketika saat saya habari tentang ajaran Allah ini untuk meninggalkan selain Allah dan hati untuk takarub menuju pada Allah, jenengan ngerespon ajaran ini sama terus iku berarti mimbati alamati Khalilullah, itu adalah setengah saking dari tanda-tanda calon kekasih Allah. Alhamdulillah. Lah mboten angger tiyang lho Pak, ketika saat apa yang kami sampaikan iki langsung respon hatinya, mboten anggar menungso gelem ngopeni apa jenenge, gelem nrimo ajaran ketauhidan ini untuk menuju Allah dan meninggalkan selain Allah. Estu ginyun sewu, walaupun itu ustadz, walaupun itu kiai ulama, belum tentu mau. Sing tak maksud ustadz kiai sing basisnya itu ada di syariat saja, tidak angger semuanya mau. Padahal nyun sewu, beliau-beliau ngakoni di dalam Islam itu ada 4 tahap: syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Ya kita nggak usah nyalahkan, karena itu kabeh setiap diri manusia ada prosesnya masing-masing. Ono prosesnya wong iku umur 30 iku wis nyantol ilmu hakikat makrifati. Ono sampak suwidak niku lho mboten purun, padahal pengikutnya sudah banyak, santrinya sudah akeh, mboten purun sampak mati pun. Mereka Allah mengatakan alhaakumut takasur, menungso, apabila hatimu bermegah-megahan perkara selain aku, selain Allah, syahwatud dunya, maka itu nanti akan menjadikan hatimu lalai terhadap aku. Karena di situ yang namanya nafsu ikut tenguk-tenguk ngadeg begagah yang disebut dajjal, itu akan terus memberimu surga. Subhanallah. Akhirnya diterangkan Allah, wa mal hayatud dunya la'ibun walahun illa la'ibun walahun. Ketipu menungso niki dengan hati menyenangi selain Allah, ketipu. Terus sampai kapan ya Allah niki terjadi? Hatta zurtumul makobir, sampai mati. Kalau tidak dewe iku sadar diri sampai mati. Akhirnya dikatakan Allah, kalla saufa ta'lamun, dibaleni summa kalla saufa ta'lamun. Ya aja ngono cung, aja ngono cung, ngerti nggih? Ya aja ngono, marenono kelakuane hatimu. Nek urusan fisik memang iya, karena kita di dunia nggih butuh ngombe lah, ngoten nggih, ngelak nggih ngom, monggo Pak. Fisik jasad, panganane jahat, panganane jasad nggih. Ya ngeten iki. Pengin rokok ya rokokan. Lho iku jasad. Tapi roh mosok rokok niki? Boten. Lah kebanyakan manusia itu adalah roh iku yo sego dipangan, aspal dipangan, jabatan dipangan. Bentuk endi? Tresno. Rasulullah mengatakan hubbud dunya, tresno nene ati terhadap selain Allah iku khotiatun, maksiat, kesalahan kabiratun kang agung. Wis ya niku yang disebut melampaui batas. Iku engko ati disebut ati sing mati nggih kados ngoten. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Udah kekunci, ketutup ambek kesenangan dunia, Mang. Ikilah yang dimaksud hati yang mati. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
Monggo ing dalam sasi Rajab ini hikmah dibalik itu semuanya adalah perintah kita untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul dan kekasih Allah, yaitu isolasi mandiri atau uzlah. Pertanyaan, apakah hal itu hanya dilakukan di dalam sasi Rajab? Jangan, cuman iki ketepatan Isra Mi'raj Rasulullah. Isra itu adalah perjalanan Rasulullah dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iku perjalanan syariat sampean. Lah Mi'raj perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itulah perjalanan jenengan dari hakikat menuju makrifat pada Allah. Apa kok dideleh nang ngene ditakdirno Allah biyen Rasulullah iku ana wulan Rajab. Ada apa dengan sasi Rajab? Berkenaan dengan sasi Rajab itulah maka kami tekankan untuk lekas cepat melakukan isolasi mandiri atau lockdown atau uzlah dengan maksud dan tujuan meninggalkan selain Allah dan menuju dan bertemu Allah. Ini sudah diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Yakfur, menjauhlah hatimu bit-taghuti kelawan perkara selain Allah, wa yu'min, dan mendekatlah dan bertemulah billahi kelawan Allah. Inilah yang harus kita lakukan lekas sebelum kita hatta ida ajalim musamma, sebelum kita mengalami satu hari kepastian, yaitu hari kematian.